Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Hadirin sidang Jumat rahmatullah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hingga hari ini Allah masih memperkenankan kita bersama-sama hadir melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunah-sunahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, sebagai wasat takwa kita pada siang hari ini, mari sama-sama berusaha dengan maksimal untuk menjalankan semua perintah Allah dan berusaha dengan maksimal pula untuk menjauhi segala larangan Allah. Hadirin, hari ini, pagi ini, waktu Arab Saudi, jamaah haji dari seluruh dunia sudah menuju pada Arafah untuk wukuf, sehingga peristiwa ini menjadi penting pelajaran buat kita bahwa peristiwa haji, ibadah haji yang sedang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, saudara kita yang khusus di Indonesia hari ini sedang wukuf, adalah momentum penting pelajaran buat kita. Maka dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat yang tadi saya bacakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Maka orang bersamanya adalah keluarga dekatnya. Maka bagi kaum muslimin, ketika peristiwa haji ini atau tahun ini bisa jadi pelajaran pentingnya, minimal 3 hal yang perlu kita pelajari dan teladani peristiwa haji, terutama pada profil Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam aktivitas sehari-hari kita. Dalam kitab Kisah Anbiya dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah SWT untuk membawa istri dan putra kecilnya dari tempat yang sekarang dalam Palestina menuju ke Mekah. Dan saat itu tidak ada kehidupan di tengah padang lembah itu. Ditinggalkan dia di sana, kemudian beliau kembali ke Palestina. Pertanyaan besarnya adalah apa yang terjadi saat itu dan pelajaran apa kita ambil hingga hari ini. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh istrinya Hajar, ya Ibrahim, mengapa kau tinggal kami di sini? Apakah ini perintah Allah? Jawabannya sederhana, iya. Maka beliau meninggalkan keluarga kecilnya itu di lembah yang tidak ada kehidupan. Maka pelajaran pentingnya bagi kita hadirin Allah adalah pertama, keluarga kecil ini, Nabi Ibrahim dan keluarganya, satu, mempertahankan nilai kebenaran, nilai tauhid, nilai akidah yang luar biasa hebat. Kita bayangkan, hanya dengan suruhan dari Allah itu ditinggalkan keluarga kecilnya di sebuah lembah yang tidak berpenghuni. Andai bukan karena iman dan cinta pada keyakinan, tentu itu tidak akan terjadi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil hari ini? Sebagai seorang karyawan, seorang dosen, pengajar, masyarakat, seorang suami, seorang anak, pentingnya memegang prinsip kebenaran. Bahwa prinsip kebenaran atau akidah ini menjadi kata kunci dalam kehidupan. Maka dalam surat yang ke-6 ayat 82 Allah menjanjikan kepada kita,
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kemusyrikan dan kezaliman. Ulaika, kepada mereka al-amnu wa hum muhtadun. Kepada mereka Allah akan berikan petunjuk dan Allah berikan ketenangan dan juga petunjuk dalam kehidupannya. Bahwa imanlah yang menjadi kata kunci yang bisa menopang kehidupan kita. Maka belajar dari Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah memegang prinsip kebenaran. Kalau ini dipegang, maka di kantor pun akan menjadi kepribadian yang baik, entah sebagai pimpinan, entah sebagai karyawan, entah sebagai pendidik, entah sebagai suami, entah sebagai anak, dan siapapun kita di masyarakat. Ketika prinsip kebenaran ini dipegang, akidah ini dipegang, tentu akan follow up-nya, output-nya jadi orang baik. Dan subhanallah, Allah janjikan kalau akidahnya benar, tidak menyimpang, maka Allah akan berikan dua, al-amnu, menandakan kenyamanan dan ketenangan, wal muhtadun, petunjuk. Sehingga pribadi yang memegang prinsip kebenaran adalah mereka yang menghadapi persoalan kehidupannya dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian, dengan penuh perhitungan. Atas dasar apa? Karena imanlah yang memberikan demikian. Yang keduanya petunjuk. Muhtadun itu bahwa orang yang memiliki prinsip kebenaran, bertauhid dengan benar, maka Allah turunkan kepada mereka petunjuk sebagai arah hidup. Dan ini sangat penting bagi kehidupan kita. Siapapun kita, profesi apapun kita, kebenaran itu, petunjuk itu yang paling kita perlukan dalam arah hidup kita. Maka prinsip yang pertama yang bisa kita ambil pelajar dalam kehidupan kita sehari-hari, Nabi Ibrahim adalah memegang teguh prinsip kebenaran berdasarkan tauhid. Dan itulah yang dialami oleh beliau. Ketika perintah meninggalkan keluarganya di gurun pasir, lembah yang tidak berpenghuni, maka beliau tinggalkan itu demi memegang prinsip kebenaran, tauhid, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, saat Nabi Ibrahim pergi meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil itu, maka ketika perbekalan sudah mulai habis, maka Ismail kecil pun menangis. Dan sebagai seorang tua, istri yang baik, maka Hajar melihat jalan ke Bukit Sofa dan Marwah, berlari-lari, barangkali ada orang lewat untuk minta tolong dan sebagainya. Maka dari Bukit Sofa dan Marwah 7 kali berulang-ulang. Dan ini menjadi syariat haji juga, syai yang sekarang dilakukan. Maka apa pelajaran yang penting? Penting pelajaran kedua dari peristiwa ini adalah mencari rezeki yang halal. Prinsip mencari rezeki yang halal. Bahwa keluarga kecil ini karena punya tauhid yang kuat, maka ketika situasi terdesak dan mendesak dalam kehidupannya, dipegang prinsip teguh adalah yang penting harta dan apa yang dapatkan halal. Maka peristiwa syai perjalanan lari-lari kecilnya dari Bukit Sofa dan Marwah Hajar yang diabadikan menjadi saat haji hari ini ada pelajaran penting betapa kita perlu memegang prinsip bahwa mencari rezeki yang halal jauh lebih baik dan jauh lebih mulia. Maka keluarga kecil ini kemudian Allah hadiahi air Zam-Zam setelah 7 kali berputar dari Bukit Sofa dan Marwah. Kemudian dari kaki kecil Ismail Allah keluarkan air yang disebut dengan Zam yang hingga hari ini dikenal dengan air Zam-Zam. Dan subhanallah, air ini sampai hari tidak habis, berjuta-juta kubik diambil sebagai sebuah hadiah dan sebagai anugerah yang luar biasa hebat dan berkah bagi kita semua orang-orang yang beriman. Mengapa? Prinsip memegang teguh mencari harta yang halal adalah prinsip yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Dan prinsip yang ketiga, hadir, ketika setelah mewasili lama juga tidak bertemu dan mulai Ismail menginjak dewasa, maka turun perintah untuk menyembelih putranya itu. Kita bisa bayangkan, ada orang tua yang sekian puluh tahun menikah tidak punya anak, setelah punya anak harus dipisahkan dari keluarganya, kemudian setelah menginjak dewasa, sudah akil balik, remaja, disuruh disembelih. Tapi karena proses pertamanya memiliki prinsip akidah yang kuat, memegang teguh akidah yang kuat, maka sami'na wa ata'na, perintahnya didengar, ditaati. Dan walaupun akhirnya kemudian digantikan dengan kibas, tetapi peristiwa ini penting. Andai bukan karena iman yang kokoh, iman yang kuat, tentu cobaan ini tidak bisa diterima.
Nah, hari ini bagi kita orang-orang yang beriman, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya untuk berkorban, tentu ini sebuah peristiwa yang penting, bahwa bagi orang yang beriman, dan hari ini tadi DKM mengumumkan kita masih menerima korban yang bisa dikorbankan hari ini, itu sebagian kecil dari pelajaran yang bisa kita ambil dari Ibrahim alaihissalam. Andai kita yang menerima saat itu, tentulah persoalan. Tapi peristiwa itu kemudian diabadikan, maka Nabi Ibrahim dengan semua keturunan Nabi setelahnya adalah orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus akidahnya. Maka perintah tadi, pelajaran yang ketiganya adalah rela berkorban demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peristiwa ini kemudian menjadi peristiwa yang hari ini kita juga laksanakan, insya Allah mulai hari Ahad, Senin dan Selasa, untuk berkorban. Mengapa? Karena Allah mengingatkan kita semua dalam surat yang sangat pendek, yang sering kita hafal, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkorbanlah. Untuk apa? Untuk membuktikan kecintaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa terlalu banyak kisah dari Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya yang bisa kita urai untuk pelajaran kehidupan kita. Dan minimal 3 prinsip tadi. Pertama, prinsip memegang teguh kebenaran tauhid. Yang kedua, adalah memegang teguh mencari harta yang halal, apapun caranya, yang penting halal, cara mencarinya, cara makan, cara mengolahnya, dan juga cara makannya dengan prinsip yang halal. Dan yang ketiga, prinsip mengabdi kepada Allah, berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 3 prinsip ini yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita, mari perteguh iman dan akidah kita agar kita bisa mencontoh beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, mari pastikan bahwa harta yang kita miliki adalah harta yang halal, dan mari pastikan bahwa kita memiliki loyalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rela berkorban, dan dibuktikan jika kita mampu memiliki harta tahun ini berkorban, entah kambing, entah sapi. Demi apa? Demi untuk membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, dari bagi Rasul mengajar kita sebuah doa. Doa ini sederhana tentang maknanya sangat dalam. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikan kami petunjuk-Mu. Wattaqa, selalu dalam kondisi takwa. Wal afafa, dan berikan kami kemampuan menjaga diri, menjaga emosi. Dan yang keempatnya, wal ghina, berikan kami harta yang barokah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita untuk berkorban, minimal satu keluarga, satu bukti kecintaan kita pada Allah, bukti rasa syukur kita pada Allah, bukti implementasi kita menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Aqulu qawli hada wastaghfir innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah kedua ini pada sama-sama kita mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di sisa umur kita Allah akan berikan kita keberkahan, berkah rezeki yang Allah berikan kepada kita, berkah usia yang Allah berikan kepada kita, berkah anak keturunan kita, berkah pekerjaan dan pendapatan serta usaha kita, dan semua aktivitas kita mendatangkan keberkahan sehingga memberikan dia kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita doakan mudah-mudahan kalau ada hari ini saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah akan segera angkat penyakitnya. Dan kalau ada hari ini saudara kita yang sedang mengalami kegelisahan, gundah-gulanan, dan berbagai macam persoalan kehidupan, segera Allah berikan ketenangan dan berikan solusi dari persoalan kita hadapi. Dan kita doakan semoga para pimpinan, para pendiri masjid ini dan kampus ini, Allah akan berikan keberkahan, baik yang sudah meninggal Allah akan berikan rahmatnya,
sedang masih hidup berusaha, semoga Allah mudahkan semua usahanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.